Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal khamisatu utawi masalah kang kaping 5 iku liyahris becik ngungseng sapa man ala antakuna ing atase yen to ana apa nafaqatuhu nafaqoe man iku halalan halal khalisatan tur selamat minasyubhati saking perkara kang syubhat. Fa in khalafa mongko lamun nulayani sapa man wa hajja lan haji sapa man bima kelawan perkara fihi kang iku ing dalem ma syubhatun utawi syubhat au bimalin atau kelawan mal bondo maghsubin kang dighosop soha mongko sah apa haju hajine man fi zahiril hukmi ing dalem zahire hukum. Lakinnahu tetapine hajine man iku laisa ora ono apa hajuhu iku hajjan haji mabruron kang mabrur wa yab'udu lan adoh apa qabuluhu apa katrimane hajuhu. Hadza utawi iki sihhatu hajihi fi zahiril hukmi wa madhhabu Syafi'i iku madhhabe Imam Asy-Syafi'i rahimahullah wa Malikin lan madhhabe Imam Malik rahimahullah wa Abi Hanifah lan madhhabe Imam Abi Hanifah rahimahumullah ta'ala wa jamaahiril ulama'i lan piro-piro agung-agunge ulama minas salafi saking golongan ulama salaf wal khalafi lan khalaf. Wa qala lan ngendika sapa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ing pangendikan la yujzi'uhu ora nyukupi ing man yakni ora sah apa al hajju haji bimalin kelawan bondo haramin kang haram. Al Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pada bahasan kali ini yakni al-mas'alah al-khamisah fi adabi safaril hajj, beliau menyatakan bahwa seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji dan juga umrah tentu saja hendaknya baginya untuk berupaya agar supaya nafkah atau harta yang hendak dia gunakan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah itu adalah nafkah atau harta yang halal dan juga khalisah minasyubhati, bersih selamat dari perkara-perkara atau harta yang syubhat, yaitu yang belum jelas halal haramnya. Lantas bagaimana ketika seseorang berangkat tidak dengan harta yang halal atau misalnya dengan harta yang syubhat? Fa in khalafa wa hajja bima fihi syubhatun au bimalin maghsubin soha hajjuhu. Barang siapa yang berhaji atau berumroh dengan harta yang tidak halal dan tidak bersih dari perkara-perkara yang syubhat, lantas dia berhaji dengan harta yang ada syubhatnya atau misalnya dengan harta yang
berupa hasil ghasab, maka hajinya itu tetap sah. Shahha hajjuhu, maka hajinya tetap sah fi dhahiril hukmi, di dalam hukum yang zahir. Namun demikian, hajinya itu laisa hajjan mabruron. Hajinya itu tidaklah menjadi haji yang mabrur dan jauh dari qabul, jauh dari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hukum tentang keabsahan haji dengan harta yang haram atau dengan harta yang di dalamnya terdapat perkara yang syubhat atau juga dengan harta yang berupa hasil ghasab namun tidak termasuk haji yang mabrur, ini adalah pendapatnya mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan juga Imam Abi Hanifah rahimahumullah ta'ala, dan juga jamaahiril ulama, pembesar-pembesar ulama dari salaf maupun khalaf. Sedangkan menurut pendapat lain, yaitu pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan bahwa berhaji dengan harta yang tidak halal dan juga berhaji ataupun berumroh dengan harta yang di dalamnya terdapat perkara yang syubhat atau dengan harta yang berupa hasil ghasab, ini beliau mengatakan tidak cukup hajinya, tidak sah. Maka demikian ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa berupaya menghasilkan atau mendapatkan penghasilan yang halal, mencari modal untuk beribadah termasuk salah satunya berhaji atau berumroh dengan cara yang halal. Hal ini sebagaimana juga dikatakan oleh Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang berjudul Qawaidul Ahkam fi Islahil Anam atau disebut juga Al-Qawaid Al-Kubra, di mana beliau mengatakan bahwa seseorang hamba itu tidak bisa bertaqarrub, tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang haram ataupun juga perkara-perkara yang makruh dan juga perkara yang mubah. Namun demikian, sekali lagi diulangi bahwa sekalipun seseorang itu misalnya berhaji atau berumroh dengan harta yang tidak halal, itu pun jika dia melaksanakan haji sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan fikih manasik yang dijelaskan oleh para ulama, itu pun tetap sah. Fi dhahiril hukmi. Namun, patut dicatat bahwa walaupun para ulama telah menetapkan keabsahan hajinya seseorang yang dilaksanakan dengan harta yang tidak halal ataupun dengan harta hasil ghasab, namun melaksanakan ibadah dengan perkara yang haram itu adalah haram. Jadi walaupun sah hukum hajinya, yakni haji yang dilaksanakan dengan harta hasil ghasab atau harta yang di dalamnya terkandung harta yang haram, namun melaksanakan haji ataupun umroh dengan harta yang haram itu hukumnya haram. Jadi haram serta sah. Hal ini memang unik di dalam mustalahat fikih. Hal ini sebagaimana keterangan semisal haramnya sholat di tanah yang dighasab, ataupun juga keharaman sholat dengan menggunakan baju yang merupakan hasil ghasaban. Ini sholatnya sah, namun disertai keharaman, yang mana berarti tidak mendapatkan pahala dari sholatnya itu. Demikian penjelasan berkaitan dengan pertanyaan bagaimana hukumnya berhaji atau berumroh dengan harta yang tidak halal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.